Salam, puji nama Tuhan, selamat malam untuk saudara-saudaraku seiman sekalian dimanapun berada. Untuk Pak Renpi juga sekeluarga, selamat malam. Selamat bersuka cita di dalam Tuhan, damai sejahtera Tuhan selalu melingkupi, perlindungan penyertaannya selalu nyata dalam kehidupan kita semua. Terima kasih Tuhan, Tuhan begitu baik bagi kehidupan kita. Juga terima kasih atas waktu kesempatan yang diberikan bagi saya untuk bersaksi, menyaksikan kesaksian hidup saya, menyaksikan kemurahan, kebaikan, belas kasihan Tuhan yang begitu besar dalam kehidupan saya. Pada kesaksian ini juga sebelum saya bersaksi, saya ingin menyanyikan pujian bahwa Tuhan itu baik. Apapun yang terjadi di dalam hidupku, selalu ku berkata, Tuhan Yesus baik dalam segala hal yang terjadi. Selalu ku berkata, Tuhan Yesus baik. Apapun yang terjadi di dalam hidupku, selalu ku berkata, Tuhan Yesus baik dalam segala hal yang terjadi. Tetap ku berkata, Tuhan Yesus baik. Ku sembah Kau, ku sembah Kau, tak dapat ku membalas kasih-Mu. Ku sembah Kau, ku sembah Kau Bapa, ku rindu selalu menyenangkan-Mu. Ku rindu selalu menyenangkan-Mu. Terima kasih Tuhan, Engkau baik, sungguh baik dalam kehidupan saya, kehidupan keluarga saya. Betapa baiknya Engkau Tuhan. Saya dapat mengenal pribadi Tuhan. Itu suatu anugerah yang terindah dalam kehidupan saya. Siapa sih saya ini? Orang bodoh, orang berdosa yang penuh dengan kekurangan, orang yang naib di mata dunia, orang yang hina di mata dunia, tapi di mata Tuhan sangat berarti. Itulah saya yang tidak habis-habisnya berterima kasih, mengucap syukur kepada Tuhan atas kebaikannya, atas kasih setia dalam kehidupan saya, yang telah memilih, memanggil saya untuk menjadi anaknya, untuk menjadi alat di tangannya, berjalan dalam kebenaran dan kehendak dan rencana yang indah dalam kehidupan saya. Terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus. Kesaksian saya mengenai cinta kasih Tuhan bagi hidup saya dulu orang yang tidak mengenal Tuhan, tidak mengenal Tuhan Yesus dalam artian siapa sih Yesus dan apa yang dikerjakan Yesus. Nah, setelah saya mengenal Yesus, ternyata Yesus adalah Tuhan yang hidup, yang benar-benar hidup, firman-Nya yang benar-benar terjadi di setiap kehidupan orang percaya yang Dia nyatakan. Apabila kita mencari Dia pasti berkenan ditemui. Apabila kita meminta, Dia pasti memberi. Apabila kita mencari, pasti mendapatkan. Apabila kita mengetuk pintu hatinya, Dia akan berkenan dalam kehidupan kita. Apapun yang kita lakukan, kalau seturut dengan kehendak-Nya, berjalan dalam kebenaran-Nya, pasti segala kasih kuasa-Nya dinyatakan atas hidup kita. Dalam kita mempertahankan iman percaya kepada Yesus Kristus Tuhan, banyak ujian, banyak proses, banyak cobaan untuk melemahkan iman kita. Tetapi saya tetap berpegang pada kebenarannya, tetap berpegang kepada Kristus, meskipun apapun yang terjadi, apapun yang diperhadapkan kepada saya,
untuk memisahkan kasih saya dengan kasih Kristus tidak akan bisa. Itu di dalam kehidupan, dalam janji saya, karena saya sudah terpaut hati kepada Kristus Yesus menjadi Tuhan dan Juru Selamat saya. Godaan, ujian banyak di dalam kehidupan saya untuk saya melepaskan iman percaya saya kepada Kristus. Meskipun hidup ini saya tidak dapat membuktikan bahwa menurut mereka, kalau pandangan mereka kan yang sukses diberkati itu dengan kebendaan, misal ada rumah, ada mobil, uang banyak, kesuksesan karir. Nah, kalau di dalam hidup saya yang dituntut itu bagi mereka-mereka, keluarga saya, siapapun teman-teman saya, itu tidak bisa saya nyatakan, saya penuhi. Tetapi kalau damai sejahtera Tuhan, sukacita Tuhan dalam kehidupan saya itu susah juga saya ungkapkan kepada mereka, karena mereka belum mengerti, belum memahami apa yang saya rasakan. Di saat saya dalam keadaan diproses, dalam keadaan lemah, dalam keadaan kealpaan dalam kehidupan saya, titik sampai titik terendah, titik nadir, itu Tuhan selalu ada di kehidupan saya. Kalau saya berseru, kalau saya berdoa, Dia memberikan kekuatan, kemampuan, damai sejahteranya dilimpahkan bagi saya, sehingga saya mampu menjalani semua, menghadapi semua. Itulah Tuhan Yesus baik dalam kehidupan saya. Meskipun Tuhan Yesus mengizinkan terjadi ujian dalam kehidupan saya yang bisa melemahkan saya, tapi saya tetap percaya bahwa Tuhan Yesus tetap baik dan terbaik, sungguh baik dalam kehidupan saya. Itu juga yang saya mau saksikan di masalah iman. Adakah Tuhan dapati iman di bumi ini? Bukan saya menyombongkan diri, bukan saya keakuan, saya orang beriman, tetapi itu harus dibuktikan. Tuhan tidak melihat seberapa ucapan kita, tapi Tuhan melihat bukti kita. Ujian iman, saat kita diujikan iman kita, militan gak di dalam Tuhan, saat kita di dalam prosesnya Tuhan, pembentukannya Tuhan. Apa kita menyangkal, apa kita lemah untuk melayani Tuhan, mengasihi Tuhan, apa kita bersungut-sungut di hadapan Tuhan, menyalahkan Tuhan. Nah, itu yang banyak terjadi sekarang ini, maupun yang dulu juga begitu. Bagi orang-orang percaya itu tantangannya. Kalau saat hidup enak-enak di zona nyaman, pasti kita biasa kalau mengucap syukur, dalam artian kita beribadah rajin, kita melayani Tuhan rajin. Tapi kalau saat diperhadapkan dalam ketiadaan, apakah kita masih mengucap syukur? Apakah kita masih memuji, memuliakan nama Tuhan? Apa kita masih melayani Tuhan? Nah, ini yang menjadi penilaian Tuhan, yang menjadi perkenanannya Tuhan. Kalau saya, meskipun ada ujian, ada cobaan, tapi saya tetap mempercayakan seluruh kehidupan saya, tetap beriman kepadanya, tetap mengandalkannya, dan saya yakin percaya suatu saat Tuhan akan buktikan janjinya, karena janjinya ya dan amin. Tuhan tidak pernah berdusta, Tuhan tidak pernah ingkar janji, dan janjinya ya dan amin dalam kehidupan setiap orang percaya yang berseru mengandalkan Dia, yang sepenuhnya percaya dan yakin akan kebenaran firman-Nya, akan kebenaran kuasa-Nya. Ya, jadi kita di sini dituntut memiliki iman yang bagaimana bagi Tuhan, percaya bagaimana kita terhadap Tuhan. Jangan iman situasi. Kalau kita lagi diberkati, kita bisa mengucap syukur. Kalau kita lagi diberkati, kita bisa melayani Tuhan dengan maksimal. Ini terkadang Tuhan uji kita, Tuhan perhadapkan dengan ujian saat ketiadaan, saat keterpurukan, saat dipandang hina oleh orang lain, oleh teman-teman kita yang dulunya baik, yang mencibir kita karena ketiadaan kita. Nah, itu saat ujian yang terbesar dalam kehidupan kita. Apakah kita masih bergantung kepada Tuhan? Apakah kita masih mempercayakan bahwa rencana Tuhan itu indah dalam kehidupan kita? Nah, itu yang dipertaruhkan saat ini.
Jadi kalau kita lolos melewati ujian, melewati apa, dalam keadaan apapun kita tetap melayani Tuhan, tetap mengasihi Tuhan, tetap beriman kepada Tuhan, tetap yakin, percaya akan kuasanya yang setiap saat bisa mengubahkan kehidupan kita, yang memperbaharui setiap kehidupan kita, dan kita yakin masa depan yang penuh pengharapan di dalam Dia. Nah, itu yang Tuhan cari. Terima kasih. Ini juga yang menjadi kesaksian saya. Semoga semua saudara-saudara yang mendengarkan kesaksian saya ini diberkati, diteguhkan, dikuatkan untuk menjaga iman, untuk selalu berharap, bersandar kepadanya, untuk selalu mengandalkan Tuhan dalam situasi apapun, dan untuk selalu melayani Tuhan dan melayani pekerjaannya. Itu dikerjakan dengan setulus hati, dengan kemurnian hati, karena tidak ada motivasi lain selain mengasihi Tuhan. Karena dengan apapun, kasih Tuhan tidak pernah terbalas dalam kehidupan kita. Kasih Tuhan begitu besar, begitu indah, begitu agung dalam kehidupan kita. Jadi kita dengan membalasnya dengan mengasihi Tuhan kembali, dengan melayani Tuhan, dengan melayani sesama melalui pekerjaannya, kita dapat membawa jiwa datang kepada Tuhan untuk mengenal Yesus Kristus dan menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Kita dapat memperkenalkan orang yang dulunya rusak seperti kita, dapat diperbaharui, diperbaiki lagi oleh Tuhan, dibentuk untuk dipakai menjadi alat kemuliaannya di tangan Tuhan. Nah, itu tugas kita saat-saat ini, kita di dalam bersyukur kepada Tuhan, dalam menjaga iman dan mempertahankan iman, itu yang harus kita lakukan. Itulah saudara kesaksian saya, semoga menjadi berkat bagi saudara semuanya dimanapun berada. Terima kasih, selamat malam, Tuhan Yesus memberkati. Kesehatan, kekuatan, kemampuan Tuhan anugerahkan bagi kita yang selalu mengandalkan Dia, yang selalu percaya kepada Dia. Suksesan Tuhan sediakan bagi kita yang selalu berharap kepadanya. Terima kasih atas kesempatan dan waktunya. Tuhan Yesus memberkati. Haleluya. Amin.